Yang ketiga, perbuatan diuji. Perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Asasnya adalah legalitas. Sepanjang dalam undang-undang diatur, maka setiap orang boleh mengadukan kepada penegak hukum terhadap suatu peristiwa itu. Nah, dari peristiwa itulah tentu penyidik itu, kepolisian menerima aduan itu. Kemudian menindaklanjuti peristiwa itu masuk kategori perbuatan pidana atau tidak. Nah, kalau polisi sudah penegak hukum, pekerjanya hukum ini tidak boleh juga tidak memiliki kepastian. Kalau tidak kepastian itu artinya ya perkara digantungkan. Tapi kalau perkara ini di SP3 itu kepastian. Tapi kalau perkaranya dilanjutkan itu kepastian hukum juga. Nah, menindaklanjuti terhadap fokus itu, maka peristiwa tadi kalau saya amati terhadap perdebatan dari sebelah kanan dan sebelah kiri saya tadi, ini ada peristiwa pidana. Bekerjanya hukum sudah. Hanya dalam sifat hukum itu ada ekuisitor dan inkuisitor. Ini yang nggak bisa diterima kedua pihak ini, saya lihat. Sifat ekuisitor itu, sifat pembelaan itu ada di pengadilan. Pembatasan hak daripada pelapor atau terlapor sangat diminimal. Sehingga keterbukaannya kurang. Apa? Transparansi kurang. Penegak hukum itu membuktikan dengan crime control model. Supaya cepat berkas diselesaikan, nanti di pengadilan kamu berdebat. Bisa free sprak. Oke, berarti tepat apa yang dikatakan oleh Bang Yakub bahwa tim TPWA tidak perlu bereaksi berlebihan dulu karena memang pembuktiannya nanti pas persidangan begitu ya. Saya melanjutkan sedikit. Ya. Ini bedanya inkuisitor dengan inkuisitor. Inkuisitor tadi membatasi terhadap tadi keinginan-keinginan dari pihak pelapor atau terlapor. Apa sih buktinya, siapa saksinya, minta BAP dan sebagainya. Ini yang disampaikan beliau ini inkuisitor. Benar nggak? Benar. Boleh nggak? Boleh. Tetapi hukum kita ini ada campur. Ada inkuisitornya, ada ekuisitornya. Belum menjalankan murni konsisten. Apakah ekuisitor atau inkuisitor? Semuanya itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Crime control model memiliki kecepatan, tetapi hak banyak yang dilanggar. Tapi kalau due process of law ya seperti ini. Mereka berdebat di luar, padahal due process of law itu tidak boleh berdebat di luar sebenarnya. Perdebatannya nanti di pengadilan. Nah, inilah prinsip ini kan menjadikan perdebatan soal penguatan. Ada yang sebelum di pengadilan sudah mengatakan ini tidak terbukti. Yang satunya lagi ini terbukti. Saya kira bekerjanya hukum dalam pembelajaran yang saya ajarkan kepada mahasiswa tidak seperti itu. Baik, namun tadi singkat saja sebelum nanti saya bertanya ke Prof ini yang seorang tersangka itu wajib nggak mendapatkan berita acara pemeriksaan salinan? Ya, jadi kan ada putusan MK itu, jangankan minta, ketika ditetapkan tersangka saja, itu diberitahukan atau di SPDP, baik kepada pelapor, kepada terlapor. Apa tujuannya? Supaya yang terlapor itu mempersiapkan diri pembelaannya di pengadilan. Oke, tapi terlapor bisa minta secara sampai detik ini saya bicara sama Anda, itu tadi malam juga sudah disinggung, masih belum siap. Pihak dari Dirmum dan penyidik, dan dia minta waktu. Seharusnya sudah disiapkan. Dan ingat, kita ini menjadi tersangka ini sudah berbulan-bulan. Masa berbulan-bulan belum? Lagian belum ada pemeriksaan yang tadi saya bilang kurang sempurna. Artinya ada yang satu terlewatkan tidak diperiksa. Nah, harusnya itu tetap menjadi satu bagian supaya ada penyempurnaan. Karena hukum yang dilihat dari situ. Kalau sudah itu KUHAP juga yang ngatur. Kalau sudah itu barulah berjalannya P18, P19 sampai ke atas P21. Baik, artinya resmi tidak penetapan tersangka, tidak melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Iya, mungkin saya harus tanggapi sedikit. Iya, baik, sedikit dulu sebelum ke Bang Yakub. Dulu, ya. Jadi inkuisitor tadi, inkuisitor tadi, kalau inkuisitor itu kapan saja minta terhadap apa yang terjadi, pemberkasan tadi, saksinya siapa, itu bisa diminta. Bisa loh ya. Tapi kalau dalam inkuisitor, nanti di pengadilan saja akan kebuka semua, termasuk terhadap berkas tadi. Ini ada dualisme pendapat. Nah, bisa nggak diberikan pada saat belum P21? Dalam praktek menggunakan inkuisitor. Nanti kalau udah P21,
kamu berkas tak naikkan, tak kasih berkasnya, siapkan pembelaan itu di pengadilan. Tapi Prof, di pasal 72 KUHP itu diberikan demi kepentingan proses keadilan pengadilan. Artinya proses ini harus diberikan gitu. Jangan ditunda, kasihan kepada tadi saya katakan, tersangka bukan berarti itu. tidak diberikan. Pada umumnya kami juga sering ke pengadilan dan mengamati dalam proses hukum pidana itu, ketika dinyatakan P21 diserahkan berkas kepada tersangkanya juga di kejaksaan, maka itu diberikan itu terbuka. Ya, itu kan berbeda. Baik. Ini itu kan di kejaksaan, kita di kepolisian ini. Oh, iya. Nah, artinya KUHP itu menentukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Kejaksaan beda lagi P21. Karena proses di kejaksaan itu sudah berbeda penyidikannya, kan akan dipanggil kembali untuk diproses. Artinya ada perbedaan. Nah, karena dengan perbedaan, maka bagaimana kita memiliki ilmu sebagai tersangka? Kan begitu. Pada saat kita disidik dari awal, tidak mendapatkan itu. Nah, ini kan ironis dan ini menyalahi aturan. Nah, KUHP itu bicara gimana? Oke, sambil menunggu Pak Azam ini mendapatkan surat salinan itu dari penyidik, saya mau minta kesempatan dulu untuk terima kasih. Iya, saya tanggapi sedikit agar nanti Prof Joko juga bisa memberikan pandangan lebih komplit gitu ya. Bang Azam mungkin ada juga kemarin digelar perkara khusus. Dua hal tersebut sudah di-raise kemarin. Yang pertama mengenai BAP itu. BAP penyidik sudah sampaikan disetujui akan diberikan. Namun ditanyakan dulu kepada kuasa hukumnya, pemeriksaannya sudah selesai belum, sudah cukup belum? Apakah ada lanjutan atau belum? Anda mengetahui nggak semua? Dan di situ kemudian ada diskusi-diskusi sampai akhirnya dikatakan oke, baik, akan diberikan nanti. Tapi sudah disetujui. Walaupun pada hakikatnya dalam hukum acara nanti pada saat pelimpahan berkas perkara semua pasti akan diberikan. Bukan hanya BAP tersangka, BAP saksi semuanya, daftar alat buktinya semua akan diberikan pada saat pelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ada mengenai saya potong sedikit. Itu tidak cukup di pelimpahan. Sebentar dulu Bang. Nanti yang harus pada saat tersangka sudah harus diberikan itu. Yang kedua tadi mengenai ada satu tersangka yang belum diperiksa. Ini juga kemarin sempat ditanya. Kemudian ditanya balik kepada para kuasa hukumnya, sudah terima panggilan belum? Mungkin Bang Azam ada di situ juga, disampaikan sudah terima panggilan secara sah dan patut. Satu kali. Ya, betul, sudah diterima. Sebelumnya pun juga dari saat penyelidikan pun sudah diundang. Artinya ini bukan undang klarifikasi awalnya, kemudian pada saat penyelidikan diundang lagi. Pada saat tersangka sekarang belum diperiksa memang. Nah, tapi pada saat itu sudah dilakukan undangan atau panggilan. Jadi semua prosedurnya sudah dilakukan. Namun kalau memang tidak hadir karena alasan satu dan lain hal, itu tidak bisa menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Tidak mungkin karena alasan satu dan lain hal itu bisa menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan. Oke, baik. Singkat saja sebelum kita break jeda. Kalau ada orang sakit, itu bisa saja penyidik punya kewajiban untuk mendatangi. Satu, kebenaran sakitnya bagaimana. Nah, kalau bisa diperiksa di tempat boleh, asal ada kesepakatan. Kenapa itu tidak dilakukan? Harus, itu wajib loh. Bagaimana tidak gitu loh. Kalau kita menerima ada alasan itu sakit terus dibiarkan, akhirnya apa yang terjadi kata Adinda tadi. Jawabannya, tapi penyidik harus melakukan, jemput bola, datang, melihat. Kan begitu. Benar nggak ini orang sakit? Satu. Kedua, bersepakat. Pak, gimana kalau saya periksa di atas kasur, di atas tempat duduk, di rumah Bapak? Disepakati iya. Lanjut. Nah, itu proses. Dan itu benar itu. Tidak mungkin tidak gitu loh. Oke, nah, baik. itu yang tidak dilakukan oleh penyidik. Sehingga kurangnya penyempurnaan ini maksud saya. Oke, baik. Kita sudahi terkait hal ini. Kita akan kembali ke gelar perkara khusus terlebih dahulu. Prof, kalau tadi Pak Budi Hermanto berhalangan hadir, mungkin Prof secara singkat bisa dijelaskan konsep dari gelar perkara khusus ini. Apakah ini akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum P21? Apa yang bisa dijawab? Dalam kajian saya hukum peradilan pidana dan bisa dilihat di Google seluruh buku saya, gelar perkara itu hanya untuk meyakinkan kepada penyidik berkaitan dengan proses penyidikan itu adanya suatu transparansi apabila ada pihak yang ingin mengetahui terhadap proses gelar itu dijelaskan. Di situ tidak ada sifat untuk pembelaan, di situ tidak ada sifat untuk mengkanter menolak, tidak ada. Tetapi dalam proses gelar itu bahwa bekerjanya hukum itu disampaikan
penyelidikannya ini, penyidikannya ini, kemudian perbuatan hukumnya ini, unsur pasalnya ini, sehingga alat bukti yang didapatkan ini, sehingga itulah menjadikan tersangka. Sehingga orang yang keberatan terhadap proses itu boleh, namanya gelar. Pertama, gelar itu hanya sifatnya internal biasanya ya, di internal. Tapi gelar khusus itu diatur, ada di peraturan Polri nomor 1 tahun 2002 itu mengatur boleh diajukan oleh siapapun, masyarakat juga boleh. Baik, dalam hal ini yang mengajukan adalah tim Pak Roy Suryo. Tapi saya tahan dulu, kenapa kemudian dilakukannya secara tertutup? Apa yang menyebabkan gelar perkara khusus ini tertutup dan terbuka? Tapi jangan dijawab. Tadi kembali lah ya. Kita harus jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa kami akan kembali sesaat lagi. Iya.